Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian dimanapun berada. Selamat berjumpa kembali di ibadah doa pagi online. Mari saya mengajak setiap kita datang di hadapan Tuhan, membawa kerinduan kita untuk menyenangkan akan hati Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kekuatan kami. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Lewati cobaan, lalui ujian, tangan-Mu melindungiku. Kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Engkau kekuatan setiap umat-Mu Tuhan. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lalui ujian, tangan-Mu melindungiku. Kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kaulah Tuhan, kekuatan hidup kami bersama-Mu. Ku lalui semuanya, tapi satu hal kami percaya, Kaulah kuat kami, Kau perlindungan
jalan kami, Kau gunung batu, tempat kami berpegang hanya kepadamu. Haleluya. Sungguh kasih Tuhan itu nyata, menguatkan, memulihkan, menerangi jalan kami, dan menuntun langkah kami agar kami tak tersesat. Tetapi kami beroleh jalan keluar ketika kami bersama dengan Tuhan. Kami sungguh bersyukur memiliki Allah seperti Engkau ya Bapa. Allah yang menyatakan kasih-Nya melimpah dalam hidup kami, kesetiaannya untuk selama-lamanya. Sungguh kami bersyukur pagi hari ini. Dan ini kerinduan kami datang di hadapan Tuhan, membawa seluruh hidup kami dan keberadaan kami untuk menyenangkan Tuhan. Pagi ini kami juga membuka hati kami Tuhan, untuk kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu. Mampukan kami mengerti apa yang Engkau inginkan buat hidup kami. Terima kasih, memberkati hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Kuat kuasa-Mu penuh atas hamba-Mu. Jadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan bahwa melayani Tuhan identik dengan hidup dipimpin oleh Roh. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini? Ada orang yang membedakan antara melayani Tuhan dengan melayani pekerjaan Tuhan. Tetapi bagi saya, melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan itu adalah satu bagian yang tidak dapat dipisahkan. Karena saat kita melayani pekerjaan Tuhan, kita juga melayani Tuhan. Konsep pelayanan, melayani Tuhan itu hampir sama dengan budak belian. Ketika seseorang bisa menjadi budak belian atau melayani tuannya ketika dia sudah dibeli dan harganya lunas dibayar. Demikian juga dengan kita Bapak Ibu, kita bisa melayani Tuhan ketika kita sudah ditebus atau dibeli oleh Tuhan dan harganya lunas dibayar. Memang kita tahu bahwa Tuhan sudah melunasi penebusan yang Dia lakukan saat Dia mati di atas kayu salib. Seperti yang dikatakan di 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Oleh karena itu, orang yang melayani Tuhan biasanya lahir dari kedekatan atau hubungan pribadi dengan Tuhan. Orang akan melakukan pelayanan ketika dia mengasihi Tuhan. Seperti Paulus, Bapak Ibu, ketika dia mengalami perjumpaan dengan Kristus dan dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sejak saat itu Paulus menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dia begitu mengasihi Tuhan sehingga dia bisa berkata, supaya aku hidup untuk Allah, di Galatia 2 ayat 19b. Paulus mengambil komitmen hidup untuk Allah. Dan tidak hanya itu saja, sampai dia mengatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup di dalam aku, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Galatia 2 ayat 20 bagian A. Bagaimana Kristus bisa hidup di dalam Paulus tanpa tuntunan Roh? Roh Kudus adalah penghubung yang menyatukan Kristus dengan Paulus. Melalui pengurapan yang Tuhan berikan dalam hidup Paulus, melalui tuntunan yang Tuhan berikan kepada Paulus, maka Paulus bisa hidup seperti yang Tuhan inginkan. Paulus bisa melayani Tuhan seperti yang Tuhan inginkan. Oleh karena itu, Paulus memiliki komitmen untuk menyerahkan hidupnya secara penuh kepada Tuhan. Kedagingannya
tidak berbicara lagi. Oleh karena itu dia berkata, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Yesus yang hidup di dalam aku. Ini menyatakan bahwa Paulus benar-benar menyerahkan hidupnya, bahkan kendali hidupnya hanya kepada Kristus. Di dalam Galatia 2 ayat 20b dikatakan, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Paulus begitu memahami dan mengerti makna daripada pengorbanan Kristus, bahwa melalui Kristus mati di atas kayu salib, sesungguhnya Kristus melakukan karya penebusan bagi umat manusia. Oleh karena itu Paulus sangat mengasihi Tuhan sehingga dia berani menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga mengasihi dan melayani Tuhan dengan totalitas seperti Rasul Paulus, sehingga kita bisa berkata bahwa aku hidup untuk Allah. Hidupku bukannya aku lagi, tetapi Yesus yang hidup di dalam aku. Jika motivasi kita dalam melayani Tuhan itu benar, kita melayani Tuhan karena kasih, bukan sebagai topeng untuk ambisi dan kepentingan pribadi, seperti mengisi waktu luang, ada kesibukan supaya dapat teman banyak, supaya dilihat orang bahwa kita rohani, atau supaya kita bisa mendapatkan diakonia dan lain-lain hal untuk kepentingan pribadi kita. Maka pelayanan kita menjadi utuh dan sempurna di hadapan Tuhan. Pelayanan kita tidak lagi angin-anginan, seperti para murid yang mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan secara utuh. Maka sekalipun mereka harus menghadapi tantangan di dalam pelayanannya, sampai mereka harus mati syahid, mereka siap melakukannya. Mungkin sekedar pengetahuan bagi kita semua, bagaimana ke-12 murid Tuhan harus melakukan pengorbanan sampai dia harus mati syahid untuk mempertahankan iman percayanya kepada Tuhan. Kita tahu Petrus dibunuh dengan cara disalibkan dengan posisi terbalik, kepala ada di bawah. Kemudian Andreas disalib dengan membentuk huruf X. Matius dipedang di daerah Ethiopia. Yakobus dirajam batu dan dilemparkan dari hubungan bait Allah, di mana Tuhan Yesus pernah dicobai oleh iblis. Yohanes pernah direbus hidup-hidup di dalam kuali minyak yang mendidih, tetapi Yohanes mengalami mujizat dari Tuhan sehingga dia tidak mengalami luka-luka di dalam perebusan itu, tapi kemudian dia dibuang di Pulau Patmos, dan di sana dia penulis kitab 1 Yohanes, 2 Yohanes dan 3 Yohanes, dan kemudian dia meninggal dalam usia tua. Filipus disalib dengan kepala di bawah. Bartolomeus meninggal di Armenia setelah mendapat hukuman cambuk sampai kulitnya mengelupas dan terlepas dari tubuhnya. Lukas mati dengan cara digantung di Yunani. Markus mati di Mesir setelah badannya diseret hidup-hidup dengan kuda dan melalui jalan-jalan yang berbatu sampai dia menemui ajalnya. Kemudian Thomas ditusuk dengan pedang di India. Kemudian Yudas, saudara Yesus, mati dipanah karena tidak mau mengingkari Yesus. Dan Matias dirajam batu dan akhirnya kepalanya dipenggal. Saya percaya dalam pelayanan mereka kepada Tuhan bahwa mereka sampai siap mati syahid untuk mempertahankan iman percaya mereka kepada Tuhan, karena mereka
sangat mengasihi Tuhan. Mereka mengerti arti pengorbanan Tuhan, dan saya percaya bahwa mereka bisa melakukan semuanya itu karena kekuatan daripada Roh Kudus, karena tuntunan daripada Roh Kudus. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam melayani kita identik dengan hidup dipimpin oleh Roh. Di dalam Galatia 5 ayat 24, Paulus berkata, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Kita harus menyalibkan kedagingan kita. Bagaimana kita bisa melayani Kristus yang adalah Roh? Oleh karena itu kita harus melayani Tuhan juga di dalam Roh. Ayat 25 dikatakan, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Ayat ini memberikan pengertian bahwa kalau kita sudah berkomitmen untuk melayani Tuhan yang dalam wujud adalah Roh, maka kita juga harus hidup oleh Roh. Kita harus hidup dipimpin oleh Roh. Kita tidak bisa melayani Tuhan secara daging, tetapi harus secara Roh. Oleh karena itu semua sifat kedagingan kita harus kita tanggalkan, seperti yang dikatakan di ayat 26, dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Melayani Tuhan identik dengan hidup dipimpin oleh Roh. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Pagi ini Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu, terkhususnya saat kami melayani pekerjaan-Mu Tuhan. Ajarkan kepada kami untuk melayani-Mu secara Roh, untuk kami boleh manunggal dengan Engkau, untuk kami boleh mengerti kehendak dan rencana-Mu, karena kami sadar bahwa kami melayani Tuhan tidak bisa dengan pemikiran kami sendiri, dengan ambisi kami sendiri, dengan kekuatan kami sendiri, tetapi apa yang kami lakukan harus seturut dengan kehendak dan rencana-Mu. Kuasai roh, jiwa, dan tubuh kami agar kami bisa melayani Engkau Tuhan secara Roh, bukan kedagingan kami. Ajarkan kepada kami untuk menyalibkan kedagingan kami. Hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, biarlah itu boleh kami salibkan sehingga tidak menjadi penghalang di dalam pelayanan kami kepadamu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.